Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Karunia Mukti, NIM 415190101171 dari Universitas Mercubuana, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar 2 Bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Di sini terdapat latar belakang. Bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan dirinya. Sehingga fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Oleh karena bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat. Selain kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa, baik berbahasa secara lisan maupun tulis, dan bahasa tubuh. Bahkan saat kita tidur pun tanpa sadar kita menggunakan bahasa. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang penting bagi bangsa Indonesia di dalam wilayah NKRI. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sejak dicetuskan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan fungsi sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas dan pemersatu, dan alat perhubungan. Selanjutnya, sebagai bahasa negara secara resmi berlaku sejak diundangkannya UUD 45 pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pendidikan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan, dan iptek. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari beragam suku atau daerah. Selanjutnya, bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Peran penting bahasa Indonesia adalah alat untuk membentuk kepribadian dan karakter. Pada awal pertumbuhan bangsa Indonesia, setiap warga pengguna bahasa Indonesia sangat berhati-hati dalam berbicara, karena bahasa yang digunakan pemakainya adalah sebagai refleksi kepribadian. Istilah budi bahasa merujuk kepada pentingnya bahasa digunakan untuk mengekspresikan sikap dan kepribadian terpuji. Jika dikatakan pelihara budi bahasa, maka nasihat itu bertujuan untuk menjaga perilaku yang sopan dan bahasa yang santun. Sopan dapat dirujuk pada perilaku atau perbuatan, dan santun dapat dirujuk kepada pembicaraan yang terpelihara. Dan hal ini membuktikan bahwa misi pertama menggunakan bahasa Indonesia adalah membentuk perilaku atau karakter. Harapan yang ditumpukan kepada penggunaan bahasa Indonesia adalah agar selalu menjaga kesantunan dalam berperilaku dan berbahasa hingga dimunculkan suatu istilah bahasa menunjukkan bangsa. Dengan mengadopsi istilah itu, dapat juga dielaborasi menjadi bahasa menunjukkan karakter atau bahasa menunjukkan kepribadian. Dengan demikian, tidak terlalu salah jika kita ingin mengemas bahasa Indonesia sebagai salah satu aspek untuk membentuk karakter kepribadian bangsa pada masyarakat Indonesia masa kini, terutama masyarakatnya yang terdidik. Di sini terdapat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat.
Untuk berkomunikasi, sebenarnya dapat juga digunakan cara atau alat lain. Misalnya tanda-tanda, gambar, atau isyarat. Namun, bahasa lain sebagai alat komunikasi yang paling sempurna. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia. Terdapat dalam Sukharta dan kawan-kawan 2015. Mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia, bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Dan yang terakhir adalah alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Kedua, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. 3. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Dan yang terakhir, bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Di sini terdapat fungsi dan peran bahasa dalam pembangunan bangsa. Indonesia, fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air 1. Tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hal ini merupakan perwujudan politik bangsa bab 3, 5 Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kita dapat melihat pada pasal 36 Undang-Undang 1945. Atau juga kita dapat melihat dia hasil amandemen Undang-Undang 45 Agustus 2002. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks. Ipteks berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan ipteks yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, seperti internet, email, e-business, e-commerce, TV, edukasi, dan lain-lain. Melaju dengan pesat, terutama memasuki abad ke-21 sekarang. Dengan demikian, bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah memiliki peran penting di dalam memajukan pembangunan masyarakat di dalam berbagai aspek kehidupan. Peran bahasa Indonesia dan bahasa daerah semakin penting dalam era otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Peran serta masyarakat akan mendorong dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah. Hal ini tercermin dari kewenangan-kewenangan yang telah diserahkan ke daerah dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian tujuan yang telah direncanakan dalam pembangunan masyarakat. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan daerah, kabupaten, dan daerah kota yakni mencakup semua kewenangan pemerintah, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertanian dan keamanan, serta peradilan dan moneter dan fiskal agama, serta kewenangan bidang lain yang bersifat lintas kabupaten atau kota.
Kewenangan kabupaten atau kota meliputi bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, serta kooperasi dan tenaga kerja. Pengembangan bahasa termasuk sastra berhubungan dengan kewenangan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan, baik yang dimiliki pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Kewenangan pemerintah pusat berupa penyediaan standar, pedoman, fasilitas, dan bimbingan dalam rangka pengembangan bahasa serta sastra. Selanjutnya, kewenangan untuk penyelenggaraan kajian, sejarah, dan nilai tradisional, serta pengembangan bahasa dan budaya daerah merupakan bagian dari kewenangan provinsi. Oleh karena itu, bahasa dan sastra daerah pada dasarnya berkembang dari masyarakat di desa-desa, kampung-kampung, serta kelompok masyarakat tradisional yang secara kewilayahan berada dalam wilayah kabupaten atau kota. Sehingga mulai di kabupaten atau kota dilakukan kegiatan operasional pengembangan bahasa dan sastra daerah. Di tingkat nasional, sudah ada Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional sebagai lembaga yang mendapat mandat dari pemerintah untuk melakukan perencanaan bahasa. Pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dibentuk lembaga perpanjangan penyelenggaraan pusat bahasa sebagai balai atau kantor bahasa yang berfungsi untuk membina dan mengembangkan bahasa dan sastra. Penyelenggara kegiatan pada lembaga bahasa di tingkat provinsi atau kabupaten ini terkait langsung dengan rangkaian penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan. Di selanjutnya terdapat pendidikan bahasa dan pengembangan karakter. Satu hal yang perlu diperhatikan agar tujuan bahasa Indonesia dapat membangun karakter kepribadian bangsa adalah jelasnya persepsi antara perbedaan pengajaran bahasa Indonesia dan pendidikan bahasa Indonesia. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pengajaran bahasa Indonesia adalah pengajaran mengenai teks berbahasa Indonesia yang meliputi mulai dari ejaan, kosakata, kalimat hingga wacana. Sementara pendidikan bahasa Indonesia adalah fokus terhadap siswa atau mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia. Dalam kaitan ini, mungkin dapat dikatakan bahwa pengajaran bahasa Indonesia menjadi ranah guru bahasa Indonesia dan pendidikan bahasa Indonesia menjadi ranah semua profesi atau lintas bidang. Atau dengan kata lain, apa yang disebut dengan kompetensi berbahasa berbeda dengan kompetensi linguistik. Kompetensi berbahasa Indonesia menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat, terutama masyarakat akademis, sementara kompetensi linguistik merupakan tanggung jawab guru bahasa Indonesia. Di dalam Webster New World Dictionary of the American Language dikatakan bahwa education adalah the process of training and developing the knowledge, skill, mind, and character, especially by formal schooling. Jika pengertian itu dikembangkan dalam pendidikan bahasa Indonesia, maka pengertiannya adalah proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, pemikiran, karakter, dan sebagainya melalui pendidikan formal. Jadi, muatan pendidikan bahasa Indonesia adalah 1. Pengetahuan, 2. Keterampilan, 3. Pemikiran, dan terakhir adalah karakter. Keempat hal ini juga saling berkaitan, sehingga kita dapat mengatakan bahwa orang yang berkarakter itu adalah orang yang berpengetahuan. Orang yang berkarakter itu adalah orang yang terampil. Orang yang berkarakter itu adalah orang yang memiliki pemikiran dan semuanya menjadi tugas pendidikan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, pendidikan bahasa Indonesia harus dapat mempromosikan perubahan pada setiap diri siswa dalam semua bidang melalui pembelajaran bahasa Indonesia. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya, yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia mampu menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif
berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan, kebudayaan, termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Saran yang dapat saya ambil dari sini adalah sebagai kaum intelektual, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Di sini adalah daftar pustaka-pustaka yang merupakan referensi dari penjelasan yang saya buat tadi. Terakhir, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.